Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Capacity Planning of PV-based System Considering Electricity Demand. Mungkin lanjut ke slide latar belakang. Untuk latar Untuk belakang latar belakang penelitian penelitian ini adalah menetapkan penggunaan kendaraan listrik yang menyebabkan kebutuhan kebutuhan energi energi. listrik ikut meningkat. Di Di sisi sisi lain, lain, pembangkit listrik tenaga surya atau PV memiliki kelemahan karena daya yang dihasilkan bergantung pada kondisi bergantung cuaca, cuaca. sehingga tidak stabil. Sehingga Oleh tidak karena itu, karena itu diperlukan baterai diperlukan energi storage sistem atau BESS sebagai penyimpan sebagai energi penyimpan agar energi pasokan agar listrik tetap pasokan terjaga. terjaga. Permasalahan utama yang ingin Permasalahan utama yang diselesaikan ingin adalah bagaimana diselesaikan adalah menentukan bagaimana kapasitas menentukan PV dan BESS yang paling optimal kapasitas agar mampu memenuhi agar kebutuhan pengisian kendaraan listrik dengan biaya yang rendah namun tetap efisien. Untuk tujuan penelitian, tujuan penelitian ini adalah penelitian ini adalah mengembangkan model mengembangkan model perencanaan perencanaan kapasitas PV kapasitas dan BESS berdasarkan kebutuhan berdasarkan listrik kendaraan listrik. Model model tersebut tersebut diharapkan diharapkan mampu mampu menghasilkan menghasilkan kapasitas kapasitas sistem sistem yang yang optimal sehingga biaya sehingga investasi investasi dan dan operasional menjadi lebih rendah. Sementara sementara kebutuhan kebutuhan energi tetap terpenuhi secara maksimal. Lanjut. Untuk untuk metodologi penelitian ini dimulai dimulai dengan dengan membuat model model kebutuhan pengisian pengisian kendaraan kendaraan listrik listrik menggunakan menggunakan simulasi simulasi Monte Monte Carlo Carlo untuk untuk menggambarkan menggambarkan perilaku perilaku pengguna pengguna yang yang bersifat bersifat acak. acak. Selanjutnya Selanjutnya dilakukan dilakukan pemodelan pertumbuhan beban menggunakan menggunakan kurva kurva S atau S S kurva. kurva. Setelah Setelah itu itu dibangun dibangun model model sistem sistem PV PV dan dan BESS. BESS. Kemudian Kemudian dilakukan dilakukan proses proses optimasi optimasi untuk untuk memperoleh memperoleh kapasitas kapasitas terbaik terbaik berdasarkan berdasarkan fungsi objektif objektif yang yang telah telah ditentukan. ditentukan. Objective function. Yang poin pertama adalah biaya dengan rumus C total sama dengan C inverse plus C ohm pada bagian ini. Pada bagian ini menjelaskan persamaan matematika yang digunakan meliputi fungsi biaya dan pendapatan daya, pengeluaran panel surya, kapasitas baterai, perubahan energi baterai, batas SOC, habis itu keseimbangan daya, serta aturan jual beli listrik dengan grid. Semua persamaan ini menjadi dasar proses optimasi. Nah, pada PPT ini yakni yang poin pertama tipikal PV atau output function dengan rumus PV daya PV yakni output PV pada waktu T sama dengan presentasi output PV kali kapasitor total PV terpasang. Contoh kapasitas PV sama dengan 100 kilowatt pagi hari, output hanya 30% sama dengan 0,3. Yang poin B, konstituen kapasitas dan daya base. Rumusnya yaitu WES atau kapasitas energi baterai lebih dari PESS lebih dari WSS. Contoh baterai 100 kilowatt maka 0,2 100 kurang dari PESS kurang dari 100 sama dengan 20 kurang dari PSS kurang dari 100.
Untuk poin C yaitu dinamika energi base. WESSS atau energi baterai saat ini sama dengan WESS dan kurun T minus satu. T Langsung min dibacakan 1. contohnya, Din. Contoh energi Contoh awam. energi. Contoh energi awal sama dengan 50 kilowatt, chargingnya 10 kilowatt, dischargingnya 5 kilowatt, efisiensinya 90%. Wi- Rumusnya yakni W ini sama dengan 50 tambah 0,9 dalam kurun 10 dikurangi 5 per 0,9. WT sama dengan hasilnya yakni W 53,44 kilowatt. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah constraint SOC baterai. Untuk rumusnya adalah D min WESS lebih dari WESS dalam kurung T lebih dari D max WESS. Nah, untuk contohnya yaitu kapasitas baterai sama dengan 100 kWh, jadinya 10 lebih dari W dalam kurung T lebih dari 90. Terus selanjutnya yaitu constraint charge dan discharge. Untuk contoh, jika U1 sama dengan 1, maka charging aktif. Selanjutnya power balance equation. Untuk maksudnya yaitu P PV ditambah PSS D ditambah PV sama dengan PISSD ditambah PIV tambah PS ditambah PL. Total daya masuk PV ditambah discharge ditambah beli beli gear sama dengan total daya keluar. Charge baterai ditambah EV load ditambah jual grid plus load. Selanjutnya constraint by atau cell grid. Contoh, jika UP sama dengan 1, keterangan harga beli. Jika UP sama dengan 0, yaitu keterangan harga jual. Oke, teman-teman lanjut di perubahan metode. Jadi ini ada pembaruan dari tugas kami yang sebelumnya menggunakan metode konvensional. Ini kami mengimplementasikan hybrid JA, kinetic algorithm dan particle swarm optimization untuk mengganti perubahan solver. Jadi alasan kenapa kami memilih GA dan PSO karena fungsi fitness bersifat multi-objektif dan linear. Dan GA unggul dalam eksplorasi ruang solusi global, tapi PSO unggul dalam eksploitasi. Jadi kombinasi keduanya diharapkan saling melengkapi. Lanjut. Ini untuk variabel keputusan dan fungsi fitness. Jadi ada beberapa variabel yang diambil keputusan oleh hybrid GA dan PSO dan ada beberapa fitness yang nanti akan dikerjakan. Lanjut. Jadi untuk tahapan-tahapan, tahapan pertama yaitu genetik algorithm. Jadi fungsi dari genetik algorithm yaitu eksplorasi global untuk mengeksplorasi sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa Levi Flight ini merupakan salah satu novelty dari kami karena GA konvensional itu mudah terjebak di lokal optima saat ruang solusi kompleks. Jadi Levi Flight ini harapannya agar menambahkan lompatan
agar tidak terjebak dari lokal optimum. Lanjut. Terus kemudian baru tahap 2 setelah dieksplorasi maka lanjut ke PSO, Particle Storm Optimization untuk eksploitasi. Di gunanya tidak PSO itu tidak mulai dari nol melainkan langsung memoles area solusi yang sudah dieksplor oleh GA atau Kinetic Algorithm agar mempercepat konvergensi. Lanjut. 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 Nah, ini untuk diagram blok hybrid GAPSO. Jadi yang pertama-tama kita inisialisasi dengan populasi acak. Kemudian setelah diinisialisasi, genetik algorithm itu melakukan regenerasi. Ya, di sini kami menggunakan parameter 80 untuk generasi, kemudian ambil elit atau ambil di beberapa dari generasi tersebut kita ambil 5 yang terbaik, kemudian diurutkan. Nah, setelah itu maka akan dikerjakan oleh PSO. Jadi PSO ini hasil dari GA yang dieksplorasi kemudian dieksploitasi oleh PSO. Kemudian dibandingkan di base dari PSO vs base dari GA. Nah, setelah itu maka ditemukan solusi optimal. Kapasitas PV base charging pel electric vehicle itu yang mana yang optimal. Lanjut. Nah, ini untuk metrik evaluasi. Jadi ada beberapa metrik evaluasi atau novelty. Salah satunya yaitu eh, E_WT sama dengan energi vehicle tertimbang beban kali 365 hari kali umur sistem. Jadi ini berbeda dari LCOE biasa karena memberi bobot lebih pada jam-jam beban lebih tinggi. Dan ada beberapa yang lain bisa di next. Nah, ini yang salah satu parameter-parameter penting dalam sistem. Jadi ini parameter sistem dan hyperparameter ini yang akan kita masukkan untuk dikerjakan oleh GA dan PSO. Itu ada biaya investasi dan hyperparameter dan ini semuanya. Nanti akan kita simulasikan menggunakan software MATLAB. Oke, lanjut. Selanjutnya, Ya. yaitu ada flowchart. Ini menjelaskan urutan penelitian dimulai dari input data. Selanjutnya yaitu peramalan beban, kemudian pemodelan PV dan baterai. Selanjutnya optimasi menggunakan hybrid GAPSO, kemudian dilakukan analisis teknis dan ekonomi hingga diperoleh sistem yang optimal. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sudah selesai. Nah, intinya dari jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi energi terbarukan tidak ditentukan oleh seberapa besar energi yang dihasilkan, tapi seberapa baik energi tersebut disesuaikan dengan pola permintaan pengguna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.